Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas file report atau laporan lapangan bocoran soal SKD kedinasan hari ke-10. Wajib tonton sampai selesai supaya nanti lulus ujian, oke? Ini ada FR dari Dwiki Wafik Fitriawan, subscriber Enigma CPNS. Jadi yang keluarnya adalah UUD NRI 1945 menganut menaungi tentang kecuali. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu menaungi siapa aja gitu, kecuali opsiannya warga negara Indonesia, penduduk luar negeri, orang asing tinggal di Indonesia, atau yang lupa. Ya, yang diatur di Undang-Undang Dasar itu warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, orang asing yang tinggal di Indonesia. Kalau penduduk luar negeri itu nggak ada ya. Mungkin jawabannya C nih. Kemudian peran Indonesia ketika Rohingya Myanmar. 3 soal. Jadi peran Indonesia itu ketika mengatasi yang Rohingya itu, Indonesia menerima pengungsi Rohingya. Salah satunya itu kalau di berita sih. Selebihnya ikut mendamaikan. Oke, Kongres Pemuda 2. Apa yang kira-kira diamalin sampai sekarang? Seperti yang kita ketahui, isi dari Kongres Pemuda 2 itu ya yang itu berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, bangsa Indonesia. Apa yang kira-kira diamalin sampai sekarang? Ya persatuannya itu sampai sekarang. Persatuannya kan masih terasa ya. Kalau sila Pancasila dijadiin satu sila, apa dampaknya? Oh, dampaknya ya tidak boleh ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa aja, nantinya negara ini akan menjadi negara agama. Kalau kemanusiaannya aja, nanti beda lagi lah. Pokoknya sila 1 sampai sila kelima itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipecah ya. Itu bisalah dibaca-baca. Bela negara penalaran, nasionalisme penalaran. Ancaman 1965 tentang Pancasila dengan komunisme, opsi A sampai E, agama dengan hubungan komunisme. Jadi seperti yang kita ketahui, di tahun 1965 itu terjadi ancaman terhadap Pancasila, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Terhadap agama hubungannya komunisme, berbahaya sekali ya. Paham komunisme itu sangat berbahaya. Jadi ketika terjadi pemberontakan komunis, terjadi pembantaian terhadap para ulama dan pesantren di daerah, nggak tahu Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Pokoknya komunis itu sangat memusuhi agama-agama karena komunisme itu tidak mempercayai adanya Tuhan, yaitu ateis. Oke, sedangkan negara Indonesia adalah negara yang mempercayai Tuhan, negara yang berketuhanan. Pengamalan Pancasila penalaran, bukan sila keberapa. Oh, jadi yang ditanya itu bukan ini sila keberapa, bukan. Tetapi mungkin pengamalan sila ke-1 itu apa, pengamalan sila kedua apa, pengamalan sila ketiga apa. Dikasih contoh soalnya, karena ini adalah tipe HOTS ya. Soalnya tipe HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi biasanya yang ditanyakan itu intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Tersirat bukan tersurat, gitulah. Jadi apa yang tersirat di dalam bacaan itu yang ditanyakan. Dan yang tersirat itu tidak tertulis, tetapi kita mengambil kesimpulan dari sebuah bacaan. Mayoritas seperti itu soalnya ya di tes SKD. Jadi yang dicarinya itu adalah yang tersirat, apa ide pokok, apa kandungan dari sebuah paragraf tersebut. Bahasa Indonesia, kalimat salah, kalimat baku, ide pokok, nilai moral. Jadi untuk bisa membedakan kalimat salah
dan kata baku itu biasanya kita harus memahami banyak kosakata yang ejaan yang disempurnakan. Itu bisa dilihat di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu sudah dibahas di video berikutnya yang pembahasan bahasa Indonesia. Ide pokok, mencari ide pokok dan nilai moral. Oke, ini keluar terus ya yang bahasa Indonesia, nilai moral, kata baku. Peran Insinyur Soekarno yang patut dicontoh pada BPU PKI sidang pertama. Sidang pertama itu membahas pendapat dan ideologi. Ya, seperti itu. Pokoknya bisa dibaca-baca lagi lah. Pada sidang pertama itu Soekarno memaparkan pendapatnya dan ideologi yang dibahas untuk ideologi Indonesia itu cocoknya seperti apa gitu. Soekarno itu Pancasila sebagai pedoman hidup, kebinekaan, tentang suku sama orang beda suku kita gimana, tentang ketoleransinya deh. Jadi sikap kita terhadap suku yang beda itu kita harus toleransi ya, harus memahami perbedaan. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua kan, Bhinneka Tunggal Ika ya. DPR itu memiliki fungsi MPR, DPR sama presiden kalau nggak salah. Jadi fungsi DPR itu ada di Undang-Undang Dasar ya. Di Undang-Undang Dasar dijelaskan fungsi DPR. Pokoknya yang bab 7 dari pasal 19 sampai 22B itu fungsi DPR. Jadi fungsi DPR itu DPR kekuasaannya membuat undang-undang dasar, RUU dibahas antara presiden dan DPR. Jika ditolak tidak bisa diajukan lagi pada masa itu, presiden mengesahkan RUU yang disetujui. Jika presiden tidak mengesahkan dalam 30 hari, RUU sah menjadi undang-undang dasar. DPR fungsinya anggaran, legislasi, dan pengawasan. Hak DPR interpelasi, angket, dan menanyakan pendapat. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan pendapat, hak imunitas. Anggota DPR berhak mengajukan RUU. Jadi presiden mengeluarkan perpu. DPR tidak setuju, harus dicabut. Anggota DPR dapat diberhentikan. Kemudian kalau MPR itu ada di bab 2, pasal 2 dan 3. MPR terdiri dari DPR dan DPD, dipilih lewat pemilu. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR melantik presiden dan wapres. MPR memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar ya. Oke. Pokoknya baca-baca lagi fungsi MPR, DPR sama presiden. Kemudian memiliki kesamaan salah satu opsi yang ingat setara dalam pemerintahan. TU silogisme, P sama dengan Q, Q sama dengan R dalam soal yang lebih susah dikit. Duduk melingkar, berhadapan, berderet, analistis. Ada yang udah dicari duduk sederet, yang ditanya tukeran kado gitu. Verbal, daun, pohon, 3 soal kalau nggak salah. Deretnya 1-2 larik, 2-3 soal. Lumayan nih, gampang-gampang kelihatannya. Pecahan 2 kali 4, 1/7 dikurangi 8/9, 3 soal. Oke, deret 3 soal. Deret 3 soal, pecahan 3 soal, perbah 3 soal. Lumayan nih. Kalau kelihatannya sih gampang-gampang ya, TIU-nya nggak terlalu sulit. Kebanyakan orang bilang sulitnya di TWK nih, karena TWK
pilihan gandanya mirip-mirip. Figural kebetulan dapat 6 kalau nggak salah. Fokus satu titik aja biar cepat. Figural 6. Lumayan kan? Pergantian senilai dan terbalik 2 soal. Mengisi X dan Y. Contoh Y sama dengan 6, X sama dengan 4. Soalnya 6X dikali 4 dikurangi 8Y. Opsinya bisa 2X sama dengan Y, bisa lebih besar atau kecil atau sama 2 soal. Wah, ini FR-nya komplit ya. Ini FR-nya detail. TKP, jejaring kerja, profesionalisme, sosial budaya, IT, pelayanan publik. Berarti kemarin pembahasan TKP itu keluar semua ya. Di video sebelumnya ada. Mayoritas sosial budaya, jejaring kerja, pelayanan publik. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Gak bisa dilihat dari indikator karena harus sesuai dengan keadaan dan petunjuk soal. Oke. Insya Allah kalau ingat lagi bakalan saya tulis lagi FR saya sendiri. Ini FR dari subscriber Enigma CPNS. Kemudian ada FR dari Dani Wahyudin. Ini juga subscriber Enigma CPNS. Makasih Kak, aku sering nonton channel ini, aku lulus PG dan insya Allah ke tahap selanjutnya. TWK ada pengamalan sila keempat, ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville itu perjanjian di mana si tentara itu harus meninggalkan kantong-kantong gerilya, jadi hijrah dari wilayah Jawa Barat ke wilayah Jogja. TNI harus patuh terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian yang sangat merugikan. Kalimat efektif ada, sikap bineka ada, keluar lagi, nasionalisme, membela negara tadi banyak, integritas, pasal ada 2 nomor. UUD alinea kedua dijabarkan dalam pasal ke Undang-Undang Dasar alinea keduanya apa, dan di pasal dijabarkan dalam pasal ke penjelasan pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 tentang apa? Tentang RI adalah negara hukum. Berarti ya negara kita harus berdasarkan hukum, tidak bisa hukum rimba ya, mengadili sendiri, tidak bisa. Harus sesuai hukum, prosedur hukum. Oke. Bahasa Indonesia kalimat efektif dan penarikan kesimpulan atau ide pokok. Jadi keluar terus nih kalimat efektif, penarikan kesimpulan atau ide pokok. Dan biasanya penarikan kesimpulannya yang tersirat ya. Jadi nggak ada di bacaan. Jadi kita harus memahami bacaan itu sendiri. Oke. Jadi harus latihan lah yang kayak gitu. Kemudian FR lagi dari subscriber Enigma CPNS, izin share FR, TU dan TWK-nya Min. Materi TWK lebih ke nilai-nilai Pancasila. Oke. Ini harus menguasai butir-butir Pancasila. Kebanyakan dari sebuah kasus kita analisis termasuk nilai dari sila keberapa. Oke. Jadi ada sebuah kasus, ada sebuah cerita, jadi kita harus menganalisis nilai dari sila keberapa. Undang-undang cuma 1-2 soal, malah tentang tugas DPR MPR. Tadi sudah disebutkannya tugas DPR MPR. Sejarahnya dikit, paling seputar BPU PKI dan PPKI. Jadi PPKI itu dibentuk 7 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar-Dinata, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum dibentuk. Jadi waktu itu DPR dan MPR belum ada, maka diganti
disepakati oleh Komite Nasional. Kalau sidang BPUPKI, sidang yang pertamanya membahas pendapat dan ideologi. Sidang keduanya merumuskan pembukaan Undang-Undang 1945. BPUPKI dibentuk 29 April 1945. Kalau TIU banyak figural, seingatku dapat 6 soal. Figural sekitar 6 soal sampai 10 soal ya. Kalau yang kemarin-kemarin ada yang dapat 10 soal, ini 6 soal. Aljabarnya agak rumit. Tinggal masukin X dan Y. X dan Y keluar, perbandingan malah gak dapat. Kalau deret dapat 4 sampai 5 soal. Angkanya sampai ribuan. Deret sudah dibahas di video sebelumnya ya. Penarikan kesimpulan juga ada 3 sampai 4 soal, semoga membantu. Terima kasih. Min. Oke. Yang mau berbagi FR silahkan tulis di komentar atau email ke enigmacpns@gmail.com. Bisa juga DM di Instagram enigmacpns. FR Anda akan menjadi pahala yang terus mengalir karena Anda ikut membantu orang lain jadi sukses dan menggapai mimpinya. Oke. Nah, ini dampaknya luas sekali. Orang yang sukses itu bisa membantu adik-adiknya, bisa membantu orang tuanya. Betul? Kebaikan Anda akan berbalik ke diri Anda sendiri. Jika Anda berbuat baik, maka Tuhan akan membalas kebaikan Anda. Allah akan membalas kebaikan Anda. Bisa jadi Anda tahun ini gagal, tahun depannya sukses. Betul? Karena kebaikan itu berbalik kepada diri Anda sendiri. Jadi BKN memiliki ribuan soal di bank. Soalnya tiap sesi diacak soalnya. Jadi di tiap FR ada yang dapat Pancasila tapi nggak dapat sejarah. Ada yang dapat sejarah tapi nggak dapat Pancasila. Ada yang dapat pasal. Ada juga yang nggak dapat. Intinya kita harus mempelajari semua FR yang keluar karena kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kecuali yang nggak keluar di FR kita skip dulu karena waktunya mepet. Oleh karena itu tonton terus Enigmatic PNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Jadi ini adalah ilmu threat analisis ancaman. Jadi kita harus memikirkan kondisi terburuknya. Kita harus mempelajari semua FR. Siapa tahu kita dapat. Kita gak ngapalin ujian ternyata kita gak ngapalin undang-undang ternyata dapat undang-undang. Kita gak dapat kita gak ngapalin sejarah ternyata keluar sejarah. Betul. Jadi kita harus mempelajari dan mendalami FR yang keluar ini. Oke. Karena persentase keluarnya besar. Kesamaan dan rangkuman soal hari ke-1 sampai dengan hari ke-10. Pokoknya TWK emang penalarannya 90%, pengamalan Pancasila selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, butir-butir Pancasila, bela negara, nasionalisme. Pasal-pasal biasanya keluarnya sedikit, bahasa Indonesia, simpulan kalimat efektif, ide pokok, paragraf, bineka tunggal ika, aplikasinya, integritas, nasionalisme, peran Indonesia di Rohingya Myanmar, fungsi DPR dan MPR, ancaman G30S PKI tahun 1965 terhadap Pancasila, negara, agama, peran Soekarno di BPUPKI Sidang 1 PPKI, Kongres Pemuda 2, Perjanjian Renville, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea kedua, pasal 1, ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu semua baca ya. Kata kuncinya pemahaman bela negara, ideologi nasionalisme, Pancasila, tentu saja. Baca cepat ini sangat penting. Jadi tes kedinasan ini intinya adalah baca cepat dan hitung cepat. Kalau kalian menguasai 2 skill ini, 80% kalian akan tidak kehilangan waktu ya. Karena waktunya mepet, satu soal 54 detik. Analisis cepat, sering latihan soal, hati-hati pilihan gandanya mirip-mirip, harus fokus penuh, wajib hafal Undang-Undang Dasar 45 dan butir-butir Pancasila, bela negara, nasionalisme, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Kongres Pemuda 2, BPUPKI, fungsi MPR dan DPR, sejarah Perjanjian Renville.
TIU pokoknya selalu ada figural 6 sampai 10 soal adalah deret-deret angka yang angkanya ribuan, perhitungan pecahan, padanan kata, silogisme soal urutan, perbandingan pekerja, posisi tempat, posisi duduk melingkar, logika analitik, perbandingan X dan Y, analogi. Kata kuncinya perbanyak latihan figural supaya nanti cepat ngerjainnya dan terbiasa. Hitungan pecahan, perkalian manual dengan cepat, pelajari soal-soal tentang posisi duduk melingkar, perbandingan jumlah pekerja, perbandingan berbalik nilai, deret angka, perbanyak latihan supaya cepat. Logika analitik, analogi, hitung cepat. TKP dulu-dulu banyak yang tentang teknologi sama sosial budaya dan pelayanan publik. Intinya fokus dan hati-hati, jawabannya banyak yang mirip, hati-hati soal dan opsi panjang, harus fokus dan baca cepat. Harus sering latihan soal mayoritas sosial budaya. Kalau yang tadi mayoritas sosial budaya, jejaring kerja, pelayanan publik. Jadi menjawab soalnya harus sesuai dengan keadaan dan petunjuk soal. Kata kuncinya carilah makna tersirat. Jadi memang makna tersirat yang paling mendekati dengan kode soal di pojok kiri atas, sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, IT. Hati-hati di TKP, jangan terkecoh karena pilihannya mirip-mirip. Harus sesuai dengan keadaan dan petunjuk soal. Di tes SKD, kesulitan terbesarnya adalah waktu yang mepet. Kuncinya adalah kecepatan dan kecepatan diraih dengan latihan. Yang kedua adalah ketidaktahuan. Oleh karena itu, Anda harus selalu mempelajari dan mendalami FR yang sudah dibagikan. Atur waktu pengerjaan soal. TWK 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIU 40-50 menit. Jadi kalian harus memanage waktu dengan sebaik mungkin, oke? Terus ada saran TKP dulu, TWK baru TIU. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Satu soal 54 detik, lebih dari itu lewat dulu. Saya ulang-ulang ya saran ini supaya kalian benar-benar mengaplikasikan ini. Karena waktu ini sangat penting manajemennya ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan. Dan untuk memiliki kualitas seperti itu, Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang 100 soal itu dengan waktu 90 menit supaya mental dan skill kalian terasah, oke? Kalau pas tryout Anda sering lulus, maka pas nanti ujian sesungguhnya juga akan lulus. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.